Selanjutnya, saya akan menjelaskan subbab yang keempat, yaitu cara penularan infeksi menular seksual. Cara penularan infeksi menular seksual ini dengan cara kontak langsung, yaitu kontak dengan eksudat infeksius dari lesi kulit atau selaput lendir pada saat melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang telah tertular ataupun terinfeksi. Lesi bisa terlihat dengan jelas maupun tidak terlihat dengan jelas. Pemajanannya hampir seluruhnya terjadi karena hubungan seksual, bisa melalui vagina, oral, maupun anus. Penularan infeksi menular seksual juga dapat terjadi dengan media lain, seperti darah melalui berbagai cara. Yang pertama, itu transfusi darah dengan darah yang sudah terinfeksi HIV. Yang kedua, saling bertukar jarum suntik pada pemakaian narkoba. Yang ketiga, tertusuk jarum suntik yang tidak steril secara sengaja maupun tidak sengaja. Yang keempat, menindik telinga atau menato dengan jarum yang tidak steril. Yang kelima, penggunaan alat pisau cukur secara bersama-sama. Yang keenam, penularan juga terjadi dari ibu kepada bayi pada saat hamil. Contoh penyakit IMS dan juga cara penularannya. Yang pertama itu ada herpes. Herpes kelamin merupakan infeksi menular seksual yang disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 1 dan tipe 2 yang dapat menimbulkan luka dan lecet pada kelamin. Cara penularannya itu melalui kontak seksual, kelamin dengan mulut, kelamin dengan anus. Karena terjadi kontak langsung dengan bintil atau lecet atau luka. Penularan juga dapat melalui alat-alat tercemar, misalkan dengan jarum suntik ataupun dengan pisau cukur. Yang ketiga, penyakit herpes dapat ditularkan wanita hamil kepada bayinya saat masih dalam kandungan maupun sewaktu melewati jalan lahir ketika persalinan. Penyakit yang kedua yaitu adalah gonore. Gonore atau biasa sering disebut kencing nanah ialah salah satu jenis infeksi menular seksual yang umum dan disebabkan oleh bakteri bernama Neisseria gonorrhoeae atau gonococcus. Gonore dapat menyerang siapapun, baik perempuan maupun laki-laki. Bakteri gonococcus ini biasa ditemukan di cairan penis dan juga vagina dari orang yang terinfeksi. Cara penularannya itu orang yang terkena gonore umumnya tertular pertama kali karena kontak dengan orang yang terinfeksi saat melakukan hubungan seksual melalui vagina, oral, maupun anus. Sedangkan kontak non seksualnya itu terjadi pada saat ibu hamil terkena gonore kemudian menularkan kepada anaknya saat proses persalinan. Penyakit yang ketiga contohnya itu adalah sifilis. Sifilis adalah salah satu jenis penyakit infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Infeksi ini dapat menimbulkan peradangan dan luka pada daerah kelamin, rektum, mulut, namun tidak menimbulkan rasa nyeri. Penularannya ini terjadi melalui hubungan seksual, namun dapat pula melalui hubungan non seksual, misalkan dari ibu hamil kepada janinnya, dari jarum suntik yang dipakai bergantian, dan juga luka yang terdapat dalam kulit. Penyakit yang keempat adalah kutil kelamin. Kutil kelamin atau Candyloma acuminata merupakan salah satu bentuk IMS yang disebabkan oleh human papilloma virus atau HPV, yaitu berupa kutil di sekitar alat kelamin, bahkan sampai ke bagian liang kemaluan dan leher rahim. Cara penularannya itu hubungan seksual dengan orang yang terserang HPV dari ibu hamil dengan kutil kelamin pada bayinya pada saat persalinan. Cara penularannya itu juga bisa melalui tangan atau jari yang mengandung kutil ke daerah kelamin, meskipun hal ini sangat jarang. Penyakit selanjutnya itu ada HIV. HIV singkatan adalah Human Immunodeficiency Virus atau virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. HIV dapat berakibat fatal jika tidak diobati dan bisa menular dalam keadaan tertentu. Cara penularan itu bisa melalui hubungan seksual, penggunaan jarum suntik yang terkontaminasi dengan darah yang terinfeksi, kehamilan persalinan menyusui oleh ibu yang terkontaminasi, dan juga transfusi darah. Penularan HIV tidak melalui air liur, keringat, sentuhan, ciuman, gigitan nyamuk, atau bekas toilet. Penularan HIV terutama berasal dari kontak cairan tubuh seperti darah ataupun sperma maupun penggunaan
sperma dari hubungan seksual serta penggunaan jarum suntik. Kaitan PMS dengan kesehatan maternal dan perinatal. Kesehatan maternal itu meliputi segala upaya peningkatan kesehatan yang bertujuan tidak sekedar menghindari kematian akibat kehamilan dan persalinan, tetapi juga termasuk peningkatan kualitas hidup selama dan dalam kurun waktu reproduksi, sehingga terwujud ibu dan ibu yang sehat serta bayi lahir hidup yang sehat. Sedangkan kesehatan perinatal adalah kesehatan bayi sejak berumur 28 minggu dalam rahim, juga kesehatan saat bayi baru lahir sampai berusia 7 hari setelah dilahirkan. Infeksi menular seksual atau IMS dapat menimbulkan dampak yang serius pada kelamin pada kehamilan berupa kehamilan entropik, aborsi spontan, kematian janin dalam rahim, prematuritas, infeksi kontineal dan perinatal, serta infeksi puerperal pada ibu. Perempuan hamil lebih rentan menderita IMS akibat perubahan-perubahan yang terjadi selama kehamilan, baik perubahan dalam respon imun, hormon maupun anatomis. Penularan IMS dari ibu kepada anak dapat menyebabkan bayi lahir mati, kematian neonatal, berat badan bayi lahir rendah, cacat bawaan dan juga prematur. Penyakit menular seksual yang dapat terjadi seperti sifilis yang dapat menyebabkan kematian janin dan bayi yang baru lahir, yaitu sekitar 305.000 setiap tahun. Gonore dan klamida adalah penyebab utama penyakit radang pinggul. Penyakit radang pinggul pada wanita serta bayi dapat juga terkena HIV dari ibu. Faktor yang mempengaruhi peningkatan kejadian infeksi menular seksual itu meliputi umur, pendidikan, pengetahuan tentang IMS, status pernikahan, pekerjaan, serta resiko tinggi pada individu yang sering berganti pasangan. Sebab yang terakhir yaitu kaitan budaya dan gender dalam PMS. Organ reproduksi yang dimiliki perempuan jauh lebih sensitif daripada laki-laki. Dari sebagian besar, letak organ perempuan berada di dalam, juga strukturnya yang terdiri dari jaringan yang lembut, sehingga rentan mengalami luka dan juga tak jarang terkena infeksi. Hal ini mengakibatkan perempuan menjadi rentan terkena IMS. Selain dari bentuk dan struktur organ reproduksinya, perempuan menjadi lebih rentan untuk mengalami IMS karena perempuan dianggap sebagai lapis kedua, yaitu selalu berada di bawah laki-laki. Ketidakadilan gender dan budaya patriarki yang masih sangat kuat mengakibatkan laki-laki mempunyai kekuasaan penuh terhadap perempuan, sehingga tidak jarang memunculkan anggapan bahwa perempuan adalah milik laki-laki yang bisa diperlakukan sesuai kehendak laki-laki. Budaya patriarki yang sudah mengakar kuat di dalam kehidupan masyarakat Indonesia sedikit banyak juga berdampak pada penularan HIV pada ibu rumah tangga. Dalam realitas sehari-hari, kesetaraan perempuan dan laki-laki masih samar. Secara tidak langsung, budaya patriarki menjadikan perempuan sebagai sosok yang paling bertanggung jawab terhadap kelahiran juga kesehatan anak. Padahal laki-laki juga bertanggung jawab terhadap kesehatan ibu dan juga anaknya. Serta laki-laki juga bertanggung jawab untuk tidak menularkan pasangannya termasuk anaknya sendiri dari penyakit infeksi menular seksual lainnya. Atas dasar hal itu diharapkan agar setiap pasangan dapat lebih terbuka dan jujur kepada pasangan masing-masing serta dapat menjaga kesadaran reproduksinya agar terhindar terkena penyakit infeksi menular seksual yang dapat menimbulkan kerugian tidak hanya diri sendiri maupun orang lain juga. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.